in victory. Savior got to me, who shed his love for me. No one will ever compare. Forever I will declare, you're wonderful to me. You're everything I need. Greater is he alive in me, greater than all. Jadi selama pandemi ini banyak sekali kan disruption yang terjadi. Misalnya disruption itu kayak gini. Cara kita do life, menjalani hidup, hari ini 2 tahun terakhir ini sudah nggak sama dengan cara kita jalani hidup like 5-10 years ago, 5-10 tahun lalu, nggak sama. 5-10 tahun lalu kalau kita mau beli apapun ke warung, kita mesti pergi ke situ. Belanja bulanan mesti kemana? Mesti ke supermarket sendiri belanja. Hari ini tiba-tiba banyak mujizat, suka ada paket datang ke rumah gitu ya. Tiba-tiba ada odol lah, sabun lah, datang sendiri gitu loh. Cuman pencet-pencet doang gitu. Sampai kemarin kita bercanda gitu ya. Hari ini katanya kalau mau merit itu nggak penting bisa masak. Yang penting tahu caranya pakai GoFood. Ya kan? Jadi saya kemarin bercanda gitu ya. Ada satu teman di gembala juga. Dia setiap hari masak buat di rumahnya. Masakannya enak-enak. Terus saya lihat Instagramnya dia kan, dia posting kan tonkatsu ramen. Wih, hebat gitu kan. Saya tanya sama dia, wih hebat bener, ini bikin sendiri? Karena penampakannya bagus gitu loh, penampakannya kan bagus banget. Bikin sendiri ini Coach Chef? Bilang gini, iya bikin sendiri gua. Oke, minta resepnya dong. Wah saya pikir saya masak nih di rumah nih. Dia nggak kasih resep. Dia kasih saya link YouTube. Coba, link YouTube. Dulu kita catatan apa? Kertas kan? Ini hari enggak, link YouTube dikasih. Nah, oke, kasih. Boleh juga, gitu kan? Dikasih link YouTube. Udah kasih link YouTube. Pas saya nonton, ternyata telurnya itu aja mesti 3-4 hari disiapin. Ya kan, terus dia bilang begini, Mike kalau udah selesai masak gue lihat dong, saya udah pesen sama Wulan apanya tuh kuahnya lah, saya udah cari dagingnya semua udah lengkap, cuman bikin telurnya aja males. Bisa dari kemarin gitu loh kan. Dia bilang gini, kalau udah foto ya kasih ke gue ya, bilang gitu. Oke, beres. Besok saya GoFood Ikudo Ichi, saya taruh terus saya foto, saya kirim. Nih, wih bagus juga penampakan lu punya ya. Saya bilang, dosa nih gua nih. Bohongin hamba Tuhan. Oke. Hari ini gini, saya mau membuat kita semua berpikir ulang, menilai ulang, reviewing our purpose atau tujuan kita ada di bumi ini. Bulan ini kita banyak bicara soal journey, dari kemarin ada Lori bicara, ada Etok bicara, Dinda bicara, ya kan. Khususnya gini loh, why we do what we do now. Kenapa kita melakukan hal yang kita lakukan sekarang? Kayak ke gereja, kenapa kita mesti nyanyi, kenapa kita mesti worship, kenapa kita... Everything. Kenapa? Ya kan? Nah. Yuk biar Kristen gitu ya, biar rohani. Kita coba buka Roma 12 ayat 1-2. Ada papa saya di sini jadi saya agak grogi. Oke? Roma 12 ayat 1-2. Dikatakan begini. Nah,
waktu baca ini ayat, tolong kita nggak baca cepat-cepat, baca pelan-pelan aja, ya kan? Dan coba forget all things yang kita pernah tahu tentang ini ayat. Oke? Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terus, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke? Dari dua ayat ini, saya mendapatkan ada beberapa hal. Buat saya ini semua prosesnya untuk mencari kehendak Allah. Ini semua adalah proses atau perjalanan untuk mengetahui apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang pertama, yang pertama, surrender. Ayat 1 kita baca dengan, kalau baca pelan gitu kan, dia bilang begini, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Dengan kata lain, kita menyerahkan hidup kita. Surrender, menyerah, penyerahan diri. Itu dibalik pemikiran Ibraninya ya. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan, ya kan, untuk kita berjalan dalam kehendak Tuhan atau menemukan kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah apa? Penyerahan diri. Penyerahan diri. Mark Twain berkata begini, ada 2 hari paling penting dalam hidup manusia, yaitu hari di mana dia lahir. Yang kedua adalah waktu dia ketemu tujuan hidupnya, kenapa dia lahir. Tapi semuanya itu harus dimulai dari titik yang namanya surrender. Oke? Nah, terbanyak orang Kristen gagal ketemu tujuan hidupnya karena dia nggak mau diproses dalam perjalanan mengikut Tuhan. Selalu bawa maunya sendiri. Iya kan? Orang seneng banget dengar pesan atau khotbah soal purpose. Bahkan segini, saya ketemu satu research yang bilang begini, kalau bikin seminar tentang purpose, finding the will of God, udah pasti yang daftar banyak. Karena itu the biggest question in human's life. Udah begitu. Iya kan? Nah, karena gini, purpose itu bicara soal visi. Tentang apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Dan apa yang kita akan dapatkan dari Tuhan. Ya kan? Tapi kita suka lupa gini, purpose involves process. Purpose involves journey. Yang kedua, change your way. Change your way. Hal kedua dikatakan begini, berubahlah. Do not be conformed, ya kan, dengan sekeliling kita. Artinya gini, jangan dibentuk, di-shape, di-mold dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Ya kan? Dasar kita melakukan sesuatu mestinya bukan karena karena dia si A bikin. Si B bikin. Ya kan? Ini gini. Nah, di sini kita butuh yang namanya bantuan komunitas untuk menguatkan kita. Hanya karena orang nyogok, bukan berarti kita harus nyogok. Amin? Iya kan? Nah, kalau ini yang terjadi, kita terus menerus benchmarknya adalah apa yang orang lain lakukan. Ini akan menyulitkan kita. Karena gini,
Dari satu hal ini bisa jadi kebiasaan. Ya kan? Lalu kebiasaan yang kita lakukan terus-menerus bisa menjadi apa? Budaya. Apalagi dilakukan bersama-sama. Ya kan? Jangan cari jalan pintas. Karena nggak mau susah mikir. Kita tuh paling gampang gitu. Ini aja yang gampang, cari jalan pintas. Nggak mau mikir, gitu loh. Kita bilangnya alasannya gini, it's simplicity. No, it's not simplicity. Simplicity nggak gitu, itu kemalesan. Kalau saya bilang, itu bukan simplicity. Tuhan kasih kita otak, supaya kita berpikir, kita menganalisa. Kadang kita sorry to say nih, kita datang ke gereja otak ditinggal di rumah. Terus kita gini, semua yang diterima itu telan ini aja. Enggak, itu tujuannya untuk dikunyah. Untuk kita bisa mikir, kita renungin gitu loh. Do not be confirmed itu juga berarti gini, to turn away. Berbalik arah. Karena gini, kita cuman berjalan ke arah di depan kita, betul gak? Kita nggak mungkin kita ngadap sana terus kita jalan mundur gini kan? Nggak mungkin. Kita cuman menghadap sana dan kita jalan ke sana. Itu aja. Nah, artinya gini, kita perlu taat terhadap firman Tuhan supaya dapat mengaktifasi the purpose of God in us. Saya ulangi, perlu taat terhadap firman Tuhan supaya kita dapat mengaktifasi the purpose of God in us. Di titik ini kita mesti memutuskan apa yang kita mau. Sejauh apa kita mau the purpose of God itu terjadi di kita punya hidup. Ya. 2 Timotius 2 ayat 22 berkata begini. Nah, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, dalam bahasa Inggris dikatakan gini, flee and pursue. 2 kata kerja yang bertolak belakang. Yang satu lari, yang satu kejar. Ini ayat simple. Cuman suruh kita merubah arah berjalan kita, orientasi kita. Ini bukan cuman soal, bukan jangan nyolong, jangan ngobat. Ini lebih dari itu. Ini bisa berkata begini. Coba kita berpaling dari kita punya ketakutan. Berpaling dari ketidakpercayaan kita. Saya tadi on the way ke sini, saya sudah di mobil. Terus kayak ada di hati saya bilang gini, pesan gokar. Saya pesan gokar gitu kan. Terus ngobrol sama ini orang tinggal di Kelapa Gading juga. Terus kita ngomong soal presiden, siapa yang gini, dia bilang bodo amat lah, mau jadi siapa presiden juga gue tetap miskin. Dia bilang begitu. Dalam hati saya bilang ini lu aminin aja deh itu. Saya bilang gitu kan, dalam hati saya diam aja. Terus sampai satu kali dia bilang begini, Bapak ini mau kerja hari Minggu? Saya bilang enggak, saya ke gereja. Oh ke gereja? Saya memang gak percaya surga neraka. Dia tiba-tiba ngomong begitu. Saya bilang begini, oh gitu Pak. Saya yakinkan sama Bapak ya, surga neraka itu ada. Tapi Bapak masuk yang mana saya nggak tahu. Saya ngomong gitu aja. Ya simple, terus dia kaget. Dia bilang gini. Tapi mau mulai diskusi. Nah, dari situ gini loh. Sebenarnya the biggest problem dari manusia adalah ketidakpercayaan sebenarnya. Semua berawal dari situ. Adam dan Hawa dibilang diciptakan sesuai dengan image Tuhan kan. Bisa-bisanya ada binatang ngomong, bilang kalau lu makan apel, lu jadi kayak Tuhan. Lah udah diciptain sesuatu kayak Tuhan kok. Iya kan? Sekarang buat saya itu nggak masuk akal. Oke, kita lanjut ya. Di dalam dunia ini banyak sekali yang coba kita steal kita punya, curi kita punya perhatian. Yang kita cuman perlu scroll aja terus. Orang mungkin cuma perlu pindah channel, ya kan? Cuma nanya, hari ini ada yang masih nonton SCTV? I don't think so.
Kayaknya nggak ada yang nonton SCTV. Semua orang nontonnya YouTube. Semua orang nonton. Sampai mama mertua saya aja umur berapa tuh nontonnya YouTube. Dia cari berita di YouTube. Sampai saya bingung, udah nggak nonton SCTV, gitu kan? Nggak YouTube katanya gitu. Saya bilang itu dikibulin di YouTube, saya bilang gitu. Kadang-kadang saya bilang gitu kan. Nah, tanpa sadar gini, kita sedang feeding. Waktu kita nonton kayak gitu-gitu, kita feeding, kita kasih makan, kita punya ketakutan, kita punya kekhawatiran, kita punya depresi. Sekarang katanya angka COVID naik lagi. Gitu kan, ada varian baru lagi katanya. Saya nggak bilang nggak ada ya, cuman saya pikir begini, mau sampai kapan kita mau feeding those kind of things masuk ke kita punya pikiran kayak gitu. Ini bakal kayak tersanjung 1 sampai 7 sampai 10, akhirnya tersandung, terbalik-balik begitu kan, udah begitu. Ini COVID namanya virus, ya kan? But again gini. Waktu kita kayak gitu, feeding begitu, terus kita wonder gini, kok kita nggak kita nggak ketemu purpose Tuhan di hidup kita. Ya kamu makannya itu, ya kan? Nah, tapi sekali lagi, kita nggak mungkin merubah kita punya jalan kalau kita nggak balik ke sini. Iya kan? Karena ini bicara trust. Surrender itu bicara trust. Bicara soal percaya. Yang ketiga, hal yang ketiga yang saya dapatkan gini. Renewing our mind, pembaharuan budi. Still, it's possible to change our way of thinking tanpa ada kemauan kita untuk menyerah. Ya, renewing our mind. Nih. Ya. Supaya mau bertumbuh dalam perjalanan kita bersama Tuhan, kita mesti mau belajar untuk surrender. Surrender itu bukan one time deal. Paulus berkata gini, tiap hari dia pikul salib. Tiap hari. Ya kan? For me, kadang malah beberapa kali dalam sehari buat saya mesti pikul salib, ya kan? Yang di tim produksi tahu banget deh, tim worship gitu ya, next gen. Saya mesti nahan-nahan untuk nggak, ayo abis ini, I want this. Yang di production udah kebal lah. Kalau I want it happen. Not today, yesterday. Bilang gitu. Cuman itu saya mesti tahan. Ya gitu-gitu. Itu pikul salib kalau buat saya. Paulus bilang dia pikul salib tiap hari. Artinya setiap hari kita bangun, kita harus bilang begini. Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku lagi ke dalam tangan Tuhan. I want to surrender my dreams. I want to surrender my desires. Saya mau serahkan sakit hatian kita, kadang frustrasi kita, kadang ketidakmampuan kita untuk mengampuni. Nah, dalam proses memperbaharui pikiran kita harus mau merubah standar kita berpikir. Oke? Karena gini, because the standard of your thinking will set the state of your mind. Standar berpikir kita, level berpikir kita akan menentukan keadaan pikiran kita. Filipi 4 ayat 8 berkata begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Oke? Kata pikirkan, meditate, renungkan, fokus pada hal tersebut. Nah, saya ketemu berapa kali, ada satu teman lah, dia bilang dia komplain gerejanya yang lama, dia bilang, wah saya punya gereja yang lama nggak deep firman Tuhannya, dia bilang begitu.
Saya jawabnya begini, saya baru tahu firman Tuhan itu dangkal. Saya bilang begitu. Saya jawabnya begitu aja. Baru tahu gue firman Tuhan itu dangkal. Dia bilang gak deep firman Tuhannya. Nah, coba gini loh, pakai ayat di Filipi tadi sebagai checklist atau filter dari pikiran kita. Standar berpikir kita. Tapi saya percaya banget waktu kita bisa aplikasiin standar tersebut dalam hidup kita, baru akan ada perubahan di hidup kita. Nah, dalam bahasa Yunani kata renew artinya to renovate. To renovate. Kita masuk ke sini, kita renovasi nih. Ya kita nggak turunin semua sih. Kita nggak turunin semua sih. Oh, ada yang kita turunin, kita ambruk-ambrukin gitu. Nah, artinya gini, renovasi itu apa artinya? To take down the old and start putting up something new. Itu definisi renovasi. Nah, gimana caranya kita merenovasi pikiran kita? Oke. Nah, saya ada cerita. Saya itu pernah nonton satu reality show. Dia soal bongkar gedung. Bongkar gedung. Terus ada anak baru datang bawa hammer, martil gitu ya. Datang gitu gini, sampai mandornya tanya gini, "Lu mau ngapain ke sini?" "Mau kerja, mau robohin ini gedung." Dia ngeliatin, dibawa ke toko. Dia bilang gini, "Kasih ini anak proper hammer." Dia bilang begitu. Yang punya toko kasih apa tau gak? Itu hammer yang bisa sampai ke lantai itu. Dia bilang ini. Dia bilang, "Lu pakai ini." Dia bilang begitu. Sampai itu anak begitu ngeduk gini kan. Dia bilang, "Ini gimana?" gitu kan. Nah, waktu dia lihat mandornya kerja dengan satu hammer itu, so many things can be done. Banyak hal yang bisa dikerjakan dengan dia bilang gini, "Kalau kamu pakai hammer yang kecil itu, 1 tahun juga gak roboh ini gedung." Dia bilang gitu. Sama buat yang usaha kopi misalnya, yang usaha kopi tahu banget. Mesin kopi rumahan beda sama mesin kopi di restoran, betul gak? Beda. Harganya beda. Iya kan? Kenapa? Kalau untuk bisnis, dia mesti hitung 1 jam dia bisa bikin berapa gelas kopi. Tekanan, pressure-nya, panasnya menentukan kopinya enak apa enggak. Kalau di rumah kan ya santai kan, taruh aja di situ. Kadang-kadang saya lupa saya bikin kopi. Kelamaan di situnya kan. Terus gini, begitu minum kan, kagak enak ya. Beda banget kalau saya di cafe gitu, coffee shop minum itu beda gitu. Kalau ke base gitu agak beda ya. Ya, yang belum ke base boleh coba ke base. Kopinya enak. Coba newbie juga boleh. Habis ini kita bagi hasil ya. Oke, jadi intinya gini, you gotta put some weight into it. Kita gak akan pernah berhasil kalau kita gak mau belajar. Gak mau susah berpikir. Nah, cara berpikir kita itu gini. Kalau kita mau hasil yang supernatural, cara berpikir kita mesti supernatural. Kalau cuman mau hasil yang natural, silahkan berpikir natural. That's okay. Tergantung hasil yang kita mau. Ya kan? Nah, if you want to get the work done, you gotta put some weight behind your work. Mesti ada bobotnya. Ya kan? Aplikasi dari firman Tuhannya itu begini. Oke, mungkin habis ini saya ngomong ini, saudara mungkin begini sesat ini, orang mulai sesat nih. Ya. Firman Tuhan itu sendiri nggak punya kuasa untuk bebasin kita. Saya ulangi. Firman Tuhan itu sendiri nggak punya kuasa untuk bebasin kita. Mau tahu buktinya? Banyak orang baca firman Tuhan, pikirannya nggak diperbarui itu. Iya kan? Karena untuk mengalami firman Tuhan yang mengubahkan, kita harus bisa praktek dalam hidup sebagaimana mestinya.
Oke? Cuman baca firman Tuhan nggak ada bobotnya kalau kita nggak renungin dan kita lakukan. Firman Tuhan itu hanya berkuasa waktu kita bikin. Waktu dia bikin, kita bikin, kuasa itu menyertai. Nah, nggak cukup cuma untuk quoting ayat Alkitab. Karena waktu di padang gurun, iblis pun quoting ayat Alkitab ke Yesus. Jadi kalau mau adu quote ayat Alkitab, bos, kalah bos. Iblis duluan. Ya kan? Adam dan Hawa apa? Jatuh juga. Mau adu quote ayat gitu kan. Nah, gak cukup cuma pelajari firman Tuhan. Gak cukup. Ahli Farisi, ahli Taurat pelajarin firman Tuhan kayak apa? Saya mau tanya, hidupnya berubah apa enggak? Enggak. Enggak berubah. Mau belajar firman Tuhan sampai tua, sampai tumbuh gigi, kalau saudara nggak bikin, nggak jadi apa-apa. Sorry, nggak jadi apa-apa. Jadi apa yang bisa membuat firman Tuhan itu bisa bebasin kita? Yohanes 8 ayat 32. Dikatakan begini, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata mengetahui artinya ginosko. Ini pakai di situ. Yang berarti gini, mengenal secara intim. Oke? Kata yang sama dipakai waktu Maria itu didatangi sama malaikat. Dia bilang, dan kamu akan mengandung. Maria jawabnya apa? I have not known a man. Saya nggak pernah kenal laki-laki. Dia bilang begitu. Artinya apa? Non di situ dipakai apa? Itu namanya ginosko. Mengenal secara intim. Sama juga waktu di Matius 7 ayat 23. Ini saya baca nih. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. So gini, it's not the word that you quote. It's not the word that you study. Not the word you just read, gak cuman baca. Semua bagus. Saudara mau bikin itu semua bagus. Saya gak bilang jelek. Cuman gak cukup. But it's the word that you have relationship with. Itu yang bisa rubah kita. It's the word that you ginosko with. That will able to change your mind. Di situ. Nah, Yesaya 55 ayat 8 bilang begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Firman Tuhan bilang begitu. Terbanyak kita frustasi waktu kita berdoa untuk minta Tuhan tolong kita. Karena gini, kita melihat waktu kita doa itu, kita kayak lihat chessboard, papan catur. Kita bilang gini, Tuhan kok gak dipindahin aja ya? Nah ini orang taruh sini nih. Nah ini boleh nih taruh sini nih. Itu bodoh, itu orang bodoh. Out. Kita gak butuh dia. Udah gini. Nah terus taruh saya di situ. Nah taruh saya di situ, kasih saya a lot of things. Kasih saya ini. Kita ngelihatnya hidup itu kayak chessboard. Kita ngelihatnya itu kayak papan catur. Iya kan? Nah makanya kita frustasi waktu jawaban Tuhan tuh gak seperti yang kita harapin. Karena seberapa jauh kita ginosko dengan firman Tuhan akan menentukan reaksi kita. Sering kita punya iman justru lemah waktu kita lihat Tuhan lagi kerja. Betul nggak? Betul nggak? Karena gini, penting untuk kita taruh iman kita kepada siapa Tuhan bagi kita secara pribadi. Bukan cuman kepada pekerjaan Tuhan. Karena gini, waktu berjalan dengan Tuhan tuh kayaknya nggak masuk akal. Kita tetap bisa percaya kepada sifat Tuhan, His nature. Kalau kita cuma taruh iman kita kepada pekerjaan Tuhan, apa yang Tuhan bisa bikin? Karena Yesaya 55 ayat 8 bilang gini, rancanganku bukanlah rancanganmu. Apa? Jalanmu bukanlah jalanku. Different. Cara Tuhan berpikir beda sama kita berpikir.
Ya kan? Yang ketiga. 1, 2, 3, 4 berarti dong, salah. Oke. Transform life. Hidup yang diubahkan. Untuk hidup yang diubahkan, kita harus lagi kembali kemana? Surrender. Karena gini, kita perlu menyerahkan hidup kita ke siapa yang kita mau untuk merubah kita punya hidup. Make sense ya sampai sini ya. Nah, pertanyaan yang sering muncul ada gini. Kenapa sih kita harus melalui semua ini? Kenapa enggak langsung skip aja ke purpose gitu loh? Kenapa enggak skip aja langsung? Gini, sometimes we too focus on the purpose that we want. Oke? Terbanyak kita sering sekali fokus hanya kepada apa yang kita mau. While God focus upon the person that we become. Tuhan fokusnya pada kita ini berubahnya jadi apa? Kita fokus on things yang we want. Tuhan fokus pada pribadi kita. Ya kan? Nah, untuk sampai kepada purpose Tuhan dalam hidup kita ya mesti melalui perjalanan ini. Karena gini, penting buat Tuhan untuk merubah kita terlebih dahulu supaya waktu kita sampai di tujuan kita, we can serve the purpose. Masuk akal sampai sini ya. Nah, sepenting apa itu? Oke. Efesus 2 ayat 6. Efesus 2 ayat 6 ada nggak ya? Nggak ada ya? Oke, ada ternyata. Dikatakan begini, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Oke, let me explain this, oke? Coba saya jelasin nih. Jadi waktu kita diselamatin, roh kita duduk bersama dengan Allah. Oke? Titik. Manusia daging kita enggak. Oke? Misalnya coba ini. Ini manusia roh. Kita kelar nih. Manusia roh rapilah di sinilah. Ya kan? Terus manusia daging ini. Ya. Karena manusia daging berantakin dikit lah. Oke? Nah. Agak jauh dikit deh. Gini deh. Nah, yang harus kita lakukan selama hidup adalah mendekatkan jarak antara manusia daging dengan manusia roh kita. This is our process. Seumur hidup kita coba begini. Bagaimana ini bisa align, sejajar, synchronize dengan manusia roh kita. Karena di titik itu dia udah perfect. Di titik ini udah perfect. Ini nih yang struggling nih di sini nih. Manusia daging itu bicara soal kemauan kita, emosi kita, pikiran kita. Jadi waktu kita nyerahin diri di perjalanan tadi atau proses itu kita udah surrender. Sekarang ini tinggal ini doang nih. Ayo, jangan bengkok dikit. Nah, saya tuh karena orang bilang katanya saya OCD. Ya kan, nggak bisa lihat yang miring-miring. Tadi karpetnya agak miring. Yang ini. Lah. Gitu kan. Nah, lalu apa hubungannya dengan kita punya purpose? 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Oke, once again baca pelan-pelan. Apa yang nggak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga. Apa yang nggak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang apa? Disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh apa? Oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bukan hal-hal yang bersembunyi dalam diri Allah. Jadi apa? Purpose kita
bukan di urusan daging. Ayat 10 bilang apa? Di roh. Makanya penting untuk ini bisa selaras sama itu. Ya. Karena gini, waktu kita nggak selaras dengan roh Tuhan, saya jamin kita akan miss semua yang Tuhan sudah siapin buat kita. Semuanya. Dan kita berpikir gini, telur rohani lu, ya nggak apa-apa. But if you miss it, don't blame me. Jangan salahin saya. Oke? Nah, saya mau baca Roma 12 ayat 2b. Oke? Ini yang saya mau, sebenarnya this is the whole sermon is all about this. Oke? Dikatakan begini. Saya baca bahasa Inggrisnya. Oke? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to apa? To test. Itu bahasa Indonesia ya? Oke, bahasa Indonesia. Oke, it's okay. Bahasa Inggrisnya gini. To test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Nah, gini. Dalam terjemahan lain dikatakan begini. To discern. Lalu to prove. Yang berasal dari kata approve. Discern artinya ngerti. Ya, approve, to decide. Menentukan. Nah, saya yakin sampai titik ini kita semua pasti berpikir begini. This sermon is about asking God what is our purpose. Tapi menurut Paulus di ayat tersebut, we are the one that decide what is our purpose. Saya ingat banget gini, dulu waktu saya tanya, sebelum saya full time itu suka ya lari-lari lah. Saya tanya Kak Jo, Jonathan Patiasina selalu ngomong sama saya begini, udah jalan, itu udah memang Tuhan mau yang gini. Saya bilang begini, saya nggak tahu apa sih purpose of God. Bukan kehendak Tuhan kali. Kak Jo cuma nanya satu aja sama saya doain. How to know God's purpose? How to know God's will? Terbanyak gini, kita tunggu Tuhan bergerak. Walau pergerakan Tuhan sudah selesai 2000 tahun lalu. Today is our move. Today kita yang harus gerak. Tuhan udah selesai. 2000 tahun lalu kelar. Waktu disalib Tuhan Yesus bilang apa? It is finished. Finish artinya job's done. Completed. Dan dia sudah duduk bersama dengan Allah Bapa. Kalau hari ini kita masih tanya begini, kita tunggu Tuhan bergerak, mungkin kita yang agamawi. Mungkin kita yang agamawi. Kita tunggu Tuhan bergerak, walau Tuhan maunya kita yang gerak. We need to make the first move. Seperti apa jadi saudara begini-gini, wah saya ini masih belum sempurna. Oke. Waktu kita bisa menentukan, kita melakukan semua ini, kita yang menentukan tujuan kita. Artinya apa? Kita yang sudah belajar menyerahkan hidup kita. Kita yang mau merubah cara berpikir kita, cara hidup kita, cara berpikir kita. Kita yang mau berubah hidup kita. Then you get to decide your purpose.
Saya mau tutup dengan Mazmur 37 ayat 4. Ini ayat paling sering orang quote kalau mau minta sesuatu. Saya sering banget dengar. Wah, semua quote ini ayat. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa? Yang diinginkan hatimu. Iya kan? Cya. Orang Kristen paling suka kutip ini ayat. Dengan semena-mena. Dengan semena-mena. Yang penting dia dapat yang dia mau. Oke? Dalam bahasa Inggris dikatakan begini. Delight yourself. Delight, bahasa aslinya ngomong gini. Shape, mold, dibentuk. Jadi bukan happy-happy gak jelas. Ini bukan bergembira soal happy-happy go lucky. Enggak. Ini soal dibentuk. Kenapa? Waktu kita dibentuk menjadi seperti Kristus, apa yang jadi keinginan kita akan berubah. Akan berubah. Saudara tahu semua kan dengan cerita Petrus jalan di atas air. Tahu kan cerita Petrus di atas air kan? Matius 14 ayat 22. Nggak ada di ayat di situ ya. Matius 14 ayat 22. Apa tujuan Tuhan di situ? Dia bilang begini, supaya murid-murid bertolak ke seberang. Betul ya? Pertanyaan saya gini, apakah Petrus jalan di atas air bagian dari kehendak Tuhan? Coba pikir. Karena gini, bukan Tuhan loh yang suruh Petrus keluar dari perahu. Coba pikir. Bukan Tuhan yang suruh Petrus keluar dari perahu. Petrus yang challenge Tuhan. Kalau itu engkau Tuhan, gue mau keluar dari sini. Gue mau jalan di atas air. Gue mau ke sana. Tuhan bilang apa? Yuk. Terus apa? Petrus jalan. Terus kita bikin gini, kita bikin seminar 12 langkah bagaimana bisa berjalan di atas air. Smart like bener-bener kayak smart ya, kesannya pintar ya, enggak maui. Maksudnya bilang, Tuhan cuma bilang begini, keluar. Idenya dari siapa? Dari Petrus. Jadi saya percaya gini, Tuhan mempercayakan tujuannya dia dalam hidup kita berdasarkan seberapa percaya kita sama dia. Seberapa saudara mau menyerah sama Tuhan, mau merubah hidup saudara, mau memperbarui hidup saudara, mau merubah hidup saudara. Nah, hari ini saya mau challenge kita semua, embrace the journey. Apa ya? Embrace the process. Sampai titik ini kita nggak perlu lagi kan khotbah soal, seminar soal mengetahui tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak perlu lagi kan? Karena semuanya itu sudah tersembunyi dalam kita waktu kita terima Kristus. Saya mau ajak kita semua bangkit berdiri. Buat yang online atau mungkin ada yang di onsite. Saya mau challenge kita gini. Kalau saudara berpikir bahwa message hari ini adalah untuk saudara, dan saudara belum menyerahkan hidup saudara untuk Yesus, saya mau challenge saudara untuk
terima Yesus. Buat yang online atau di rumah, it's okay, simple. All you have to do is cuman ikutin doa saya. Buat yang di tempat ini, you can just, saudara cuma bisa taruh tangan saudara di dada saudara and say this prayer. Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Hari ini aku mau menyerahkan hidupku dalam tangan-Mu. Jadi Raja, jadi Tuhan, memerintah dalam hidupku. Dan aku mau merubah cara berpikirku, aku mau merubah cara hidupku. Hari ini aku memutuskan untuk mengikuti Engkau. Masuk dalam hidupku. Dalam nama-Mu, aku berdoa. Amin. C3 family, let's learn a new song. All authority is given unto thee by the power of your blood. I live in victory.